Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam program Sarapan Firman, makanan yang sesungguhnya bagi kita yang membuat hidup benar-benar hidup sampai ke dalam hidup yang kekal. Sarapan pagi ini saya beri judul Menghina Tuhan, Menghina Allah. Kita mungkin secara logika berpikir, ya tidak mungkin orang mau menghina Allah. Tetapi tanpa sadar, kita semua pernah melakukannya atau bahkan ada yang sampai sekarang masih melakukannya tanpa sadar. Mari kita lihat satu hal, bagaimana kita menghina Tuhan. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Mungkin kita bilang, iya saya tidak pernah menganggap Allah berdusta. Iya saya tidak pernah menganggap Allah itu seperti manusia. Tunggu dulu, karena saya yang dulu, saya berpikir seperti itu, tapi ternyata sebaliknya. Mungkin saya mau ganti katanya, salah satu kata-katanya dengan tidak menyimpang ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Mungkin kita bisa ganti kata berdusta dengan karakter sifat manusia yang lain, sifat yang berdosa. Saya mau ganti dengan kata munafik. Allah bukanlah manusia sehingga ia munafik. Nah, ya sampai situ ya kira-kira. Kita tahu munafik itu bagaimana. Munafik itu dia menyuruh orang mengerjakan, tapi dia sendiri tidak mau mengerjakan. Ya, dia mengajari seseorang melakukan sesuatu, tapi dia sendiri ternyata tidak bisa melakukan apa yang dia ajarkan itu. Itu kan munafik. Nah, kita bilang menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, tetapi sebenarnya dalam hal ini kita pernah atau bahkan masih ada yang masih seperti itu. Memandang Tuhan itu sama dengan manusia yang munafik. Artinya apa? Kalau dia memberi perintah, dia itu tidak lebih dulu melakukannya. Benar? Ya. Ini yang membuat kita sangat goyang-goyang dan tidak. Ini salah satu hal besar yang membuat kita nggak bisa kenal Tuhan, nggak bisa menikmati anugerahnya, nggak mengalami. Karena terus kita tanpa sadar berpikirnya Tuhan itu seperti manusia, dalam hal ini munafik. Kasih kita manusia sebagaimana ya Tuhan sepertinya seperti itu, begitu ya. Mari kita baca Matius 5 ayat 43 44. Matius 5 43 44 lompat ke 46. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan seterusnya, kita tahu ayat itu lanjutannya, bukan di sini tapi di kitab lain, bilang kalau kamu mengasihi orang yang baik kepada kamu saja, gitu ya. Apa upahmu? Nah, ini adalah kasih standar manusia. Kasih standar manusia seperti itu. Kita bisa mengasihi kalau dia lebih dulu berbuat baik kepada kita, kalau dia lebih dulu mengasihi kita, dia menunjukkan bahwa dia menghargai kita, maka kita bisa menghargai dia. Dan seperti itu. Jadi kasih yang bersyarat, kasih yang tidak apa adanya ya, maksudnya ya bersyarat gitu. Secara manusia wajar. Tapi kemudian salahnya kita, sebentuk penghinaan kita kepada Tuhan. Kalau kita memandang Tuhan seperti ini. Mungkin kita tetap ngeyel ya, enggak, saya enggak memandang seperti itu, mosok gitu. Pernah enggak kita berpikir begini, Tuhan pasti enggak senang sama saya sekarang, karena saya sedang jatuh dalam dosa. Karena saya sedang, kurang berdoa. Hari-hari ini saya sedang malas mungkin. Atau saya sedang terlalu sibuk dan ini apa karena ada suatu gawe pekerjaan, saya enggak sempat berdoa seperti biasa. Saya bilang ini bukan untuk membenarkan atau untuk mengajari kita semua bersikap seenaknya sendiri. Oh, enggak apa-apa, enteng-entengan. Bukan begitu ya. Tapi kualitas kasihnya Tuhan ini yang saya soroti gitu loh. Kita sering memandang
kalau saya tidak baik berarti Tuhan tidak sayang sama saya. Kalau saya baik, kalau saya sudah begini, daftarnya panjang. Dan ini tidak ada yang bisa memenuhi sebenarnya begitu. Baru kita bilang, kalau begitu baru Tuhan sayang sama saya. Makanya saya harus mengejar dulu. Kurang puasa, kurang berdoa, kurang aktif, kurang bekerja untuk Tuhan, bla bla bla. Itulah penghinaan kita kepada Tuhan. Kita memandang kasihnya itu seperti, ya kasih ini yang kita tahu level manusia belaka begitu loh. Lalu kita menjadi, ya bagaimana bisa menerima namanya anugerah? Kita jadi tidak paham-paham. Dan kita tidak bisa mengalami karena kita tidak percaya. Karena kita tidak percaya bahwa kasih Tuhan tidak sama dengan kasih manusia. Saya mendapati dan saya melihat banyak cerita orang. Dimulainya pertumbuhan, perjalanan kita, pengalaman dengan Tuhan yang semakin bertumbuh, dimulainya dari sini. Waktu kita sungguh-sungguh bulat hati menerima. Kasih Tuhan tidak sama dengan kasih modelnya saya atau modelnya orang lain. Modelnya orang tua mungkin kepada saya. Ada orang tua yang penuh syarat. Kamu kalau tidak juara satu bukan anaknya papa, mama misalnya. Seperti itu contohnya. Kita dibentuk dalam budaya-budaya berpikir yang seperti itu. Lalu tanpa sadar kita merasanya Tuhan ya seperti itu. Mari kita bertobat dari cara pikir begini. Ayo datang kepada Tuhan, minta sungguh-sungguh diberi pemahaman yang benar. Hati yang terbuka untuk benar-benar percaya Tuhan dan firman-Nya ya apa adanya itu gitu loh. Tidak mengurang-urangi, tidak mengubah-ubah, tidak menyesuaikan dengan cara pikir kita. Ya, supaya kita semua itu akhirnya ketemu gitu ya dengan anugerah itu dan mulai merasakan pertumbuhan. Mulai merasakan, oh begini toh, oh Tuhan itu begini. Ternyata Tuhan itu seperti itu, nanti akan terus dibukakan pengenalan kita bertumbuh sama Tuhan. Baru disitulah akan jadi masuk akal gitu ya. Semua yang dikatakan firman bertumbuh dalam mengenal Tuhan, lalu karakternya diubah jadi seperti Yesus. Itu dimulainya dari waktu kita tidak menghina Tuhan. Kita menerima Tuhan itu agung, kasihnya agung, dia tidak sama, dia itu lebih besar dari langit bumi. Seperti itu. Dan kalau dia bilang gitu, dia memerintah begini, dia bukan orang munafik yang merintah-merintah saja tapi tidak melakukannya lebih dulu gitu. Dia yang paling dulu melakukannya dari semua. Kita tahu bahwa ya ini kasihilah ayat 43 tadi, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Lalu coba kita lihat Yesus itu sampai di mana gitu kasihnya. Kasih sesama manusia, bencilah musuhmu. Itu kasih manusiawi, mengasihi teman kita, teman dekat, orang-orang yang cocok sama kita. Dan membenci musuh, itu sangat manusiawi. Tapi Yesus berkata, dalam Yohanes saya tidak siapkan ayatnya, tapi kita tahu ada yang bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kasihnya itu sampai menyerahkan nyawa. Tetapi lebih jauh, bukan berhenti di situ. Dia mengasihi sampai menyerahkan nyawa sebenarnya bukan untuk sahabat-sahabatnya, tetapi untuk musuh. Roma 5 ayat 6 dan 8. Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di ayat lain, penjelasan lain oleh Paulus, dia bilang ketika kita masih bermusuhan dengan Tuhan. Dia mati untuk musuh-musuh. Dia mati untuk semua manusia di dunia yang sebelum semua kenal Tuhan, sebelum menerima anugerah, dia sudah lebih dulu mati untuk orang-orang yang masih memusuhi Tuhan. Dulu saya juga orang yang memusuhi Tuhan tanpa saya sadari. Fisiknya orang Kristen, begitu ya. Di sini terus melakukan segala yang disebut tanda kutip pekerjaan Tuhan. Tapi hati saya itu tidak begitu gitu. Iya, saya sangat sulit mengenal Tuhan saya karena saya tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu terima saya apa adanya. Tuhan itu mengasihi saya
waktu saya masih jeblok kemana-mana tidak karu-karuan itu sudah tidak masalah gitu loh. Dia mengasihi, menerima. Saya pikir ya tidak mungkin Tuhan pasti mengasihi, tunggu kalau saya baik dulu. Ya, tapi sekarang kita mau belajar menerima. Saya tahu banyak di antara kita yang masih belum bisa menerima, walaupun Kristen ya dari kecil, tidak tahu dari kapan, sudah berapa puluh tahun, berapa belas tahun. Tidak ada masalah apa, tidak memandang itu. Tapi kita lihat, sungguh saya ini menerima bulat perkataan Tuhan, anugerah kasihnya yang kayak gitu. Itu untuk orang yang tidak layak, itu untuk orang, itu dia kasih yang mencari orang-orang yang paling tidak layak. Dilayakkan, ditebus. Dan baru dari situ dia terus perbaiki, dia tumbuhkan. Itulah kasih Tuhan yang tidak munafik, yang tidak sama dengan kasih manusia. Jangan lagi, mari kita berhenti menghina Tuhan dengan menganggap kasihnya Tuhan itu sama seperti kasih dunia manusia pada umumnya. Mari kita berhenti, bertobat. Ini satu unsur saja dari bagaimana cara kita menghina Tuhan. Ya, ada banyak yang lain, tapi untuk pagi ini saja yang kita pelajari. Tuhan Yesus memberkati, Roh Kudus membantu untuk mencerahkan, menanamkan, untuk membuat kita makin mendalami ini dalam pemahaman yang terus semakin benar, semakin dimurnikan, sampai kita sungguh-sungguh tahu rasanya berjalan dengan Tuhan, berproses dengan Tuhan, dan mengerjakan hal-hal yang besar dengan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.